Kalau Anyar Gunung ya, Anyarnya sepoi-sepoi. Ini sudah ada testimoninya teman-teman ya. Dan podcast ini akan ditonton sama adik-adik camada kita. Oh iya, Jadi udah deh saya- amat bergabung. Satu politik itu harus tahu nih kebutuhan masyarakatnya apa. Jangan-jangan kebutuhan masyarakatnya A yang disajikan B, yang masyarakat nggak mau. Jadi semakin cepat mahasiswa itu memahami, semakin cepat mahasiswa itu mengerjakan tugas, dan tentu harus maksimal dengan sedikit waktu itu, dengan hasil yang baik. Nah, saya sangat mengapresiasi. Hai Visitarians, jadi di episode kali ini kita bakal bahas yang seru-seru lagi. Dan hari ini spesial karena kita bakal kenalan sama dosen-dosen Visip Uinsa yang baru hasil seleksi CPNS 2024. Yeay! Jadi udah hadir di sini keempat dosen-dosen kita. Mungkin bisa perkenalan satu-satu dulu deh Pak. Apa namanya, nama dan juga mungkin akan fokus di bidang apa. Oke, saya Ilham dari Prodi Hubungan Internasional. Fokusnya saya di bidang perdagangan internasional. Tuh, summit up ya 9 dari 10 pintu rezeki itu kan dagang. Ya kita fokus mencari pintu rezeki, gitu aja. Makasih Mbak Nadia. Oke, selanjutnya Oke, nama saya Agus Syarifuddin Effendi. Teman-teman bisa manggil saya Agus. Kalau fokus saya sebenarnya di pembangunan dan kebijakan publik. Kayak gitu. Oke, pembangunan dan kebijakan publik. Iya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Basra. Saya prodi Ilmu Politik. Fokus saya di bidang politik anggaran, tentang pemilu dan tentang pemerintahan daerah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, halo teman-teman dari Visip. Saya dari Dimas Prihartanto. Fokus saya itu sebenarnya keamanan, tapi sekarang masuk di Prodi Hubungan Internasional. Nanti kalau Mas Ilham berdagang, saya yang mengamankan. Oh, ya. Seru banget ya. Oke, Kerjasama yang epic gitu. kerjasama yang epic udah mulai terlihat nih. Apa namanya, arah keren ya pembahasannya ya kita kali ini kan. Sebelum mungkin lebih lanjut, mungkin kita akan cari tahu dulu tentang latar belakang S1 dan S2 pendidikan. Karena ini baru kan kayaknya dengar-dengar ada yang dari Uinsa juga nih, Visiptarians. Mungkin ada yang bisa ngaku. Ya. Kebetulan 2 yang dari Uinsa. Oke. Padahal aku udah Siapa diem yang loh bisa? tadi. Iya. Bukan rahasia lagi. Bukan. Dari kita bangga dari Iya. UIN. Untuk lulusan saya S1-nya di Filsafat Politik Islam. Masya Allah. Jadi Usuluddin masih beririsan dengan politik. S2-nya baru di Universitas Airlangga di Ilmu Politik. Politik. Oke, kalau saya dari kampus 1 juga, tapi Fakultas Syariah, jadi sebelahnya Usuluddin. FSH. FSH gitu. Jadi S1-nya Syariah, Hukum Keluarga, setelah itu Masya S2-nya di Pertahanan. Wow, Universitas Iya, Pertahanan ya. Universitas Pertahanan. Nyasar lagi kembali ke Winsa. Iya. Nah, ini sebenarnya nyambung, tapi nanti kita akan kulik-kulik kenapa nih akhirnya memilih ke Uinsa lagi. Cuman sebelum itu, kita kenalan dari Yang kurang asing ini. Bukan. Ingat Keluarga kan? baru. Keluarga Keluarga baru. baru. Oh ya, sebelumnya selamat datang di keluarga besar Visip Uinsa. Iya, Untuk terima Pak kasih. Ilham, Pak Agus, Pak Basra, dan juga Pak Ilham. Pak Dimas. Pak Dimas. Pak Dimas. Pak Ilham. Pak Ilham. Pak Jadi Dimas. Pak Ilham, Pak Agus, Pak Basra, dan Pak Pak Dimas. Sip. Oke. Kita udah kenalan dari yang Visip Uinsanya, Visip Uinsa, dari Uinsanya nih teman-teman. Nah sekarang silakan perkenalan dari Oke Mbak Nadia, jadi saya S1-nya di Universitas Gadjah Mada di Jogja dan S2-nya di Universitas Airlangga di Surabaya. Sama-sama hubungan internasional. Oke. Terus apa lagi nih yang perlu saya kenalin Seru banget ya sama-sama HI ya. Berarti ini pertama kalinya masuk ke dunia peruinan nih. Pertama kali dengerin live yang ketika saya masuk Syair Abu Nawas. Berkesan sekali. Iya. Itu termasuk first impression-nya ya. Kita juga akan tanya tentang first impression-nya. Untuk Pak Agus sendiri gimana? Kalau saya itu dulu saya termasuk orang yang tidak patut dicontoh ya, bukan contoh yang baik. Saya tidak linear. Jadi S1 saya itu ambil jurusan ekonomi di Jogja, di Universitas Teknologi Yogyakarta, dan baru setelah itu saya ambil kuliah di Pasca Win Sunan Kalijaga dengan konsentrasi nama prodinya itu Islamic Studies, tapi konsentrasinya adalah Islam, pembangunan dan kebijakan publik. Seperti
Tapi di samping konsentrasi itu saya juga tertarik dengan isu-isu atau topik kajian yang membahas tentang gerakan sosial, gerakan politik Islam seperti itu. Jadi cukup dekat dengan UIN karena apalagi sebenarnya Ya, di UIN ya Pak ya. Untuk first impressionnya di UINSA Kalau Pak. UINSA itu jauh dari ekspektasi saya. Kalau dulu itu saya mengekspektasikan di Surabaya itu sangat panas. Kalau setelah masuk di UINSA itu sangat adem sekali. Karena Seperti AC. itu. Semoga dirasakan sama yang lain. Iya. Padahal kita di Gunung Anyar ya Pak. Iya. Harinya 12 nih Pak. Terus ada lagi nggak Pak first impressionnya? First impression ini kalau kan saya pertama kali ke kampus Gunung Anyar ini, saya merasakan anginnya itu sangat kencang sekali. Iya benar. Bagi mungkin orang yang mau berkarir di sini itu, wah ini sangat menarik sekali, menantang ini. Jadi bisa angin segar ya berarti Iya, ya. angin segar, seperti itu. Oh, untuk Pak Basra sendiri, Iya. first impressionnya apa nih di UIN Sunan Ampel Surabaya, Visip UINSA, Gunung Anyar? Ini kan pertama kali saya ke UINSA yang Gunung Anyar, karena kan saya lama 4 tahun di UINSA Kampus 1 Ahmad Yani. Suasananya ya beda. Kalau Ahmad Yani kan teduh, ya kan? Iya. Karena satu pohonnya banyak dan Hmm. lain sebagainya. Kalau di sini gedung-gedungnya yang besar-besar dan suasananya sangat nyaman sekali kalau di sini. Terasa nyaman juga di sini. Sama kayak di kampus 1. Jadi suasana dari mahasiswanya maupun iklim akademiknya kalau menurut saya semakin bagus. Dari dulu kan terkenal kalau iklim akademiknya di kampus 1 kan sangat bagus sekali, pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya. Kalau di sini kemarin kita disambut Pak Dekan dengan pemikiran-pemikiran yang visioner, sangat bagus sekali kalau menurut saya itu. Bagus. Berarti lulus dari UINSA waktu itu tahun Dua- berapa Pak? 2017. Oh belum ada ya Gunung Anyar ya masih. Belum, makanya masih saya- rawa-rawa kita. Betul. Makanya saya itu pertama kali kesini ketemu pas waktu dikumpulkan sama Pak Dekan. Wah, iklimnya memang bagus sekali. Bagus Sangat sekali. bagus sekali. Iklimnya, Masya Allah. Iklim sudah. akademiknya ya. Iklim akademik ya, bukan iklim Suasana. Kalau Gunung Anyarnya Gunung ya. Anyarnya sepoi-sepoi. Tahu sendiri. Untuk Pak Dimas sendiri. Saya lulus S1 itu 2020 ya. Jadi di sini masih proses pembangunan tapi sudah ada gitu. Jadi sempat jalan-jalan kalau malam itu lewat gitu ya. Ini kampus kapan dibuka gitu ya. Ternyata tidak jauh gitu ya, 2024 bisa keterima di sini. Terus juga yang saya salutkan itu ternyata nama masjidnya sama ya, teman-teman. Jadi Masjid Raya Ulul Albab. Jadi di sana kan juga sama kan. Mungkin bisa jadi salah satu ikon juga ya kita UIN. Terus juga untuk suasana di sini menurut saya memang ada perbedaan karena lebih banyak prodi yang umum ya. Kalau di sana kan lebih ke Islam gitu, yang di sini umum. Mungkin bisa jadi sinergi yang bagus walaupun agak berjarak gitu ya dari kampus 1 dan kampus 2 bisa unggul gitu di Surabaya. Gitu sih kalau menurut saya. Menyenangkan ya dari first impressionnya ya. Semoga kedepannya semakin betah lagi di Gunung Anyar. Amin. Mungkin soalnya takutnya kayak maba-maba Pak. Kalau maba-maba itu awal-awal masih semangat, Semangat. lama-lama panas, lama-lama kantinnya jauh, lama-lama aduh begini. Jadi ya semoga kita bisa survive di iklim Gunung Anyar yang seperti ini. Yang sangat luar biasa gunungannya. Yang sangat luar biasa. Tapi setuju juga kalau untuk lingkungan akademiknya, iklim akademiknya Visip UINSA itu termasuk yang karena kita ilmu sosial dan politik. Iya benar. Kalau saya lihat dibanding, ini bukan karena saya Visip ya, Oh, tapi iya. kalau saya lihat dengan dibandingkan fakultas-fakultas yang lain, anak Visip itu daya juangnya tuh tinggi Pak. Ya, itu betul. Itu betul. Betul. Suka berteman, suka berkumpul, berorganisasi ke sana ke sini. Terus kalau ada program-program atau yang kesannya kompetisi atau lomba, itu kita kompetitif banget loh. Oh Iya. gitu ya. Itu pun kita merasa, jadi kalau ada yang dari mana, dari Visip, oh dari Visip gitu Gitu Pak. nadanya ya. Iya, Dari FISIP. dari Iya. Visip gitu. Jadi nggak heran juga sebenarnya kalau kita punya dosen yang keren-keren juga, karena dosen-dosen Visip terkenal biasanya masih muda-muda. Iya. Iya. Fakultas baru juga kan. Fakultas baru juga, terus dosennya juga seru-seru, dosennya juga sama mahasiswa saling mengayomi gitu. Tapi kita juga tetap tahu batasan dan lain sebagainya. Gitu Bagus sih. bagus.
karena saya bisa ngomongin ke semester 7 soalnya. Iya. Jadi sudah ada testimoninya teman-teman. Dan podcast ini akan ditonton sama adik-adik Camaba kita. Oh iya. Jadi Udah deh, saya- selamat bergabung Selamat di bergabung Selamat juga. bergabung. Visip. Sampai Iya. ketemu di semester depan. Iya. Sampai ketemu di semester depan. Oh, ada yang teman-teman. ngajar semester 1 ya? Oh iya. Nah, kita akan bahas itu. Jadi sebenarnya kita udah ngobrolin tentang background pendidikan, kita udah ngobrolin tentang bidang ya, fokusnya di bidang apa. Kira-kira bisa kasih spoiler nggak Pak? Di semester depan ini akan mengajar apa nih supaya adik-adik, oh ini dosen aku nanti. Ini dari Pak Ilham dulu. Oke, jadi kalau di hubungan internasional ada mata kuliah seperti perdagangan internasional, organisasi internasional, dan banyak hal yang terkait ekonomi. Ya mungkin ketemu saya di situ. Karena lagi-lagi kalau kita bicara perdagangan internasional, sebelum kita kenal perdagangan China, VOC, Eropa dan lain-lain, perdagangan internasional paling awal tuh ya Kanjeng Nabi berdagang dari Mekah ke Syam. Kita Masya akan Allah. belajar sejauh itu bagaimana belajar dari apa yang sudah diteladankan pendahulu kita dengan konteks saat ini. Itu aja. Akan ketemu di perdagangan internasional ya. Ya. Global politik ekonomi Pak. Atau Mungkin bukan? aja, let's see. Nanti kita ketemu ya. Oke, itu ada spoiler dari Pak Ilham ya teman-teman. Apalagi kalau udah mikir nih, oh aku HI akan fokusnya kayaknya ke perdagangan internasional, bakal ketemu sama Pak Ilham. Lanjut untuk Pak Agus. Oke, karena saya itu dulu kuliah di UIN ya, dengan dulu itu prodi saya studi Islam. Jadi nanti teman-teman di semester depan nanti kalau ada mata kuliah yang muatan universitas UIN-nya pasti akan ketemu saya. Contohnya ada mata kuliah studi Islam, studi hadis atau studi Al-Quran, nanti bisa kita ketemu di kelas sama Masya saya. Allah. Semester 1 gitu, Ya, saya masih ingat banget. jadi teman-teman kalau nanti ya teman-teman semester depan baik di prodi ilmu politik, HI ataupun sosiologi, kalau di UIN itu salah satu keunggulannya itu adalah bagaimana teman-teman mahasiswa itu meskipun belajar ilmu-ilmu sosial kontemporer dan teori-teori politik, namun kita harus mengakarkan diri kita pada sumber-sumber primer agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis seperti itu. Keren sekali. Keren Subhanallah. sekali. Ya. Ada ini nggak sih Pak tips? Jadi sebenarnya Nadia dulu juga backgroundnya, walaupun kan orang tuh stigmanya adalah yang masuk UIN itu adalah backgroundnya pondok Ya. gitu, Yes. atau boarding Pesantren. school, pesantren gitu. Nah, kayak Nadia sendiri, Nadia tuh backgroundnya bukan dari pondok. Jadi dulu, aduh ntar di UIN disuruh ngaji banyak ya, disuruh mendalami ya, suruh hafalan hadis ya, disuruh bahasa Arabnya harus bener ya, atau yang sampai kayak gimana. Dan kenyataannya memang waktu semester 1 tuh kaget Pak, jujur. Tiba-tiba ada pengantar studi Islam, Ya. tiba-tiba ada studi hadis, Ya. ada studi ya Al-Quran juga. Hmm. Nah, itu untuk teman-teman yang mungkin tidak datang dari latar belakang pondok dan agama, yang masih maba-maba ini, ada nggak tips yang sekarang untuk jangan takut duluan. Ya, gini, sebenarnya kenapa UIN ya PT KIN itu mengasih mata kuliah dasar itu kayak studi Islam, Al-Quran, hadis itu karena kita tahu kita hidup di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Islam. Masyarakat kita adalah masyarakat yang paling religius di dunia. Mereka adalah masyarakat kita itu kalau berargumen, kita berkomunikasi dengan mereka, ingin mengajak mereka dengan maju, berkembang, itu ya dasarnya ya dengan argumentasi atau landasan Al-Quran atau hadis seperti itu, dan diinterpretasikan seperti itu. Nah, menurut saya strategi UIN ataupun mahasiswa di FISIP ini paling tidak, meskipun mereka orientasinya adalah ilmu-ilmu sosial humaniora, sosial politik ya secara umum, tapi ada satu core yang paling yang harus dipegang teguh menjadi dasar dari spirit dia untuk belajar, yaitu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis atau teks-teks kunci dalam agama Islam. Menurut saya seperti itu. Jadi tipsnya apa nih Pak kalau untuk Kalau teman-teman tipsnya supaya ya takut? teman-teman kalau nanti masuk dan ikut mata kuliah ya dijalani saja seperti itu.
karena teman-teman nanti juga pasti akan berguna. Saya sangat meyakini kalau teman-teman itu belajar Al-Quran, hadis, itu teman-teman akan memiliki keunggulan dibandingkan teman-teman nanti masuk di universitas yang tidak berlatar belakang Islam seperti itu. Mereka teman-teman akan lebih gampang komunikasi dengan masyarakat, bisa paham tentang psikologi ataupun cara strategi komunikasi dengan mereka dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat penting sekali. Betul sekali. Saya juga bisa relate sih Pak. Dulu walaupun agak struggle di depan, tapi setelah dipahami kayak kita nggak cuma belajar tentang hadis yang maksudnya menghafal secara susah, cuman kita mempelajari integrasinya sama hal itu ternyata gini ya, ternyata gini. Ada sisi logic make sense yang saya bukan dari pondok pun maksudnya tuh kayak gini. Jadi melihat dari celahnya, bukan dari sisi agamanya gitu loh, sisi praktisnya ya, dari sisi praktisnya. Oke, sangat menarik sekali. Untuk Pak Basra. Kalau saya kebetulan itu ngajar nanti kalau plottingannya nggak berubah, itu iya kan, plottingan nggak berubah, masih dinamis, sangat dinamis. Dalam artian itu saya bisa ngajar saya kalau semester ini, semester depan, semester 1, 3, dan 5. Kebetulan saya dapat plottingan 3 semester itu, dimana kalau semester 1 saya lebih mengajar kepada MKD, mata kuliah dasar. Nah, salah satunya tentang Pancasila. Nah, itu kan emang anak politik harus memahami tentang ideologi Pancasila. Kita bedah nanti Pancasila itu seperti apa. Nah, itu akan lebih menarik buat rekan-rekan atau teman-teman yang bergabung di ilmu politik. Kita akan melihat dari mulai Pancasila itu dilahirkan sampai implementasi Pancasilanya itu seperti apa. Dan diharapkan teman-teman ilmu politik nanti lebih kritis perihal mata kuliah kedepannya di kelas dan lain sebagainya. Kalau semester 3 saya kayaknya lebih kepada metodologi penelitian. Ini sangat penting sekali buat rekan-rekan yang semester 1, semester 2, habis itu semester 3 mulai menginjak ke semester 3 tentang metodologi penelitian. Fundamental, karena seorang akademisi harus memahami tentang bagaimana dia akan menyelesaikan studinya. Apakah dia akan nanti lewat jurnal, lewat skripsi dan lain sebagainya. Itu kan butuh alat, yaitu metodologi penelitian. Kalau semester 5 itu nanti kita ketemu di polling. Untuk ini mungkin teman-teman yang bergelut di dunia, yang akan memikirkan saya nanti di dunia profesional mau ngambil di sini nih. Lah, karena kan semester 5 dia harus bisa nanti menentukan kira-kira saya akan melangkah di dunia mana. Di dunia profesional kah, atau di dunia akademisi kah, atau kolaborasi antara profesional dan akademisi. Itu sangat penting. Semester 5 itu kalau menurut saya, pengalaman saya pribadi, itu menentukan kita mau melangkah kemana. Kita harus melangkah kemana, seperti itu. 1, 2 itu masih ibaratnya pengenalan. 3 kita mulai mengkerucut tentang tujuan. 5 sudah menentukan final, saya mau ke sini, diseriuskan. Dan 7 skripsi, 8 wisuda. Normalnya seperti itu. Iya, normalnya itu. Jangan tegang-tegang, itu normalnya aja itu. Tapi bisa lah rekan-rekan. Anak politik itu kan seni, ya kan? Seni segala sesuatu lah. Berarti ada keindahannya ya? Seni banget. Politik itu seni banget. Tadi waktu Pak Basra mention tentang polling, saya pikirannya ke ini Pak, nyalek. Bisa juga kan? Karena kan itu nanti agar ketika mau mencalonkan diri dia harus tahu nih popularitas dia seperti apa. Pangsanya masyarakat ini kira-kira dia ketika ditawarkan ke masyarakatnya seperti apa. Ataukah dia harus dibentuk sedemikian rupa agar diterima oleh masyarakat. Itu kan ilmuwan politik. S1 politik itu harus tahu nih kebutuhan masyarakatnya apa. Jangan-jangan kebutuhan masyarakatnya A, yang disajikan B, ya masyarakat nggak mau. Sehingga kita harus tahu nih, ketika masyarakat meminta A, ya ini tadi meskipun calonnya belum nyampe ke A, nah itu tugas dari ilmuwan politik itu. Pak, ini ternyata masyarakat mintanya A. Bapak harus bagaimana sedemikian rupa biar menyentuh di A itu, sehingga masyarakat bisa menerima.
sebenarnya seperti itu seni kan? Kalau sangat seperti seni itu sekali. sangat seni sekali sebenarnya. Sudah berasa seperti di kelas ya. Ya itu Beberapa spoiler. kali. Spoiler. Spoiler aja. Saya benar-benar jadi kayak di kelas kayak mau nyantet tadi malahan. Oke, untuk Pak Dimas, saya lupa terus Pak Dimas. Oke, kalau saya di semester 1 itu nggak di HI, jadi di Ilpol. Nanti kita ketemu semester 1 itu di Prodi Ilpol. Yang di HI itu semester 3 dan 5. Nah, kembali lagi kalau plottingannya nggak berubah gitu. Tapi untuk mata kuliahnya kita rahasiakan ya gitu. Karena kalau sudah semua 1, ya. 2, 3 itu sudah di-spill. Nah, kalau saya kita rahasiakan aja. Nanti tiba-tiba masuk gitu ya. Nanti ada aura-aura pertahanannya gitu. Militer. Jadi kan harus beda ya. Jadi dosen itu harus memiliki seni bagaimana cara dia mengajar. Nanti kalau misalnya di kelasnya semuanya sama kan nggak asik ya. Gitu. Jadinya kita harus istilahnya mengunci. Kira-kira itu kalau Pak Dimas itu identiknya apa nih gitu. Bukan berarti nanti jadi dosen killer ya, bukan. Tapi agak sedikit tegas. Mau ngebantuin teman-teman deh kalau kayak gitu, spoiler cara ngajarnya Pak Dimas tuh akan seperti apa? Tipe dosen yang seperti apa menurut Pak Dimas? Kalau sebelumnya kan saya juga dosen ya, sebelum di UINSA itu. Kalau ngajar saya yang saya temukan sejauh ini tuh saya tuh sangat suka kecepatan. Jadi semakin cepat mahasiswa itu memahami, semakin cepat mahasiswa itu mengerjakan tugas dan tentu harus maksimal dengan sedikit waktu itu dengan hasil yang baik. Nah, saya sangat mengapresiasi karena ketika itu sudah hasilnya dan juga kecepatannya itu terpenuhi, pasti ada effort yang tentunya saya harus hargai. Nah gitu, dan tentu saya itu dosen yang selalu menghargai proses ya. Walaupun saya tidak tahu semua proses yang mahasiswa lakukan untuk hasil dari sebuah tugas itu seperti apa. Kayak gitu sih. Kecepatan teman-teman ya. Berarti tidak ada toleransi biasanya dengan yang Oh, telat ini. Nanti kita pikirkan lagi. Lagi. Karena nomor kesekian gitu. Nomor kesekian ya. Lagi-lagi spoiler. Nanti di kelas seperti apa? Nantikan. Masuk HI UINSA makanya. Untuk Pak Basra, Iya. tipe dosen seperti apa nih kalau mau di spoiler ke teman-teman? Tipe dosen seperti apa? Yang penting saya itu mahasiswa jujur dengan prosesnya. Oke. Itu yang paling utama menurut saya. Jangan jadi mahasiswa yang kopas sana kopas sini tapi tidak bertanggung jawab. Itu sih harapan kita, harapan saya. Saya itu menghargai proses sama kayak Mas Dimas. Lebih baik teman-teman mahasiswa mengerjakan semampunya sesuai tenggat waktunya, mengirimkan, itu saya hargai daripada tulisannya itu bagus tapi kopas ternyata bukan hasilnya sendiri. Kan nggak baik kita mencuri tulisan orang lain. Iya. Seperti itu Dosen sih. tahu ya. Dan jangan lupa, dosen tahu. Karena sebelum jadi dosen kita juga pernah jadi mahasiswa. Bener, Jadi bener. itu yang harus dipahami oleh rekan-rekan. Oke. Kecurangan model pengiriman paper, pengiriman artikel, tugas itu kita tahu. Oke. Jadi karena sebelum kita jadi dosen kita juga jadi mahasiswa. Jadi prosesnya kita sangat menghargai proses. Kita akan mengapresiasi proses tersebut. Yang penting adalah proses, kejujuran, Betul. kecepatan. Untuk Pak Agus sendiri bagaimana Pak? Ya sebenarnya saya juga belum pengalaman jadi dosen. Ini adalah suatu tantangan sendiri bagi saya. Kalau saya jadi dosen mungkin pendekatan yang saya pilih adalah mahasiswa yang di kelas saya itu akan saya perlakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah anak didik saya. Dan tugas saya adalah bagaimana mendorong mereka agar bisa maksimal dalam proses pembelajaran. Namun kalau di kelas saya sendiri akan lebih cenderung menerapkan kayak prinsip santai tapi serius lah kayak gitu. Jadi teman-teman di kelas itu paling tidak nilai yang ingin saya bangun adalah nilai disiplin. Nilai disiplin bagaimana teman-teman itu kalau datang ya tepat waktu, kalau ada tugas yang mengerjakan kayak gitu. Dan juga yang paling penting menurut saya adalah bagaimana mahasiswa itu mereka benar-benar belajar yaitu membaca. Ya, membaca. Kalau di kelas saya yang saya tekankan itu membaca. Seperti itu. Jadi kalau sekarang ini menurut saya mahasiswa-mahasiswa ini karena mereka adalah digital native ya, setiap hari lebih dari 8 jam mungkin di depan screen kayak gitu. Jadi waktu mereka itu hanya video. Jadi
yang saya tekankan bagaimana mahasiswa saya nantinya itu agar mereka itu lebih suka membaca tulisan-tulisan, karena bagi saya meyakini bahwasanya perkembangan intelektual akademik mahasiswa itu akan bagus, akan maju, akan sukses ke depannya kalau mahasiswa itu mampu untuk mengartikulasikan atau mengolah informasi pemikirannya sendiri seperti itu. Mungkin itu aja. Kedisiplinan, kejujuran, Iya. kebiasaan di kelas ya Pak ya. yang Iya, dibangun kebiasaan juga yang ya, saya untuk bangun. membentuk ya mental juga, Iya, mental yang kebetulan. positif dan terarah seperti itu ya teman-teman ya. Dan pembelajaran yang santai juga. Iya, santai tentu. kalau saya. Saya Jadi, setuju juga sih pembelajaran yang santai itu. Karena kadang kalau ada, bukan waktu kuliah aja sih, waktu kita dulu zaman sekolah, kalau ada udah guru killer, dosen killer itu lebih gak masuk karena udah nggak fokus ke mata pelajarannya, fokusnya adalah ke gurunya, akhirnya kita takut gitu. Jadi santai tapi thrive in ya, berkembang gitu. Kalau untuk Pak Ilham, Oke, nyambung sedikit tadi Mas Basra tadi kan udah nyebut tentang iklim akademik yang luar biasa juga di FISIP didorong oleh Pak Dekan. Salah satu yang sedang didorong kalau di Prodi HI oleh Pak Dekan, oleh Ibu Kapolri adalah akreditasi internasional. Oh iya benar. Dan itu salah satunya yang sering diulang-ulang adalah outcome based education. Benar. Jadi prosesnya yang disampaikan teman-teman tadi udah sangat lengkap, tapi yang ingin ditekankan kemudian adalah setelah ikut kuliah itu bisa apa? Setelah lulus bisa apa? Kalau perdagangan internasional ya keluar dari kelas kudu iso dodolan. Nah, bisa ngisi aplikasi perizinan yang segala macam rumitnya itu untuk ekspor impor misalnya, dan masih banyak lagi saya kira di kelas-kelas teman-teman yang outcome-nya itu macam-macam. Jadi prosesnya oke, tapi setelah itu keluar dari kelas, keluar dari kuliah ini iso opo. Itu outcome based education yang sedang didorong luar biasa di FISIP. wow, luar biasa ya, sangat mind blowing juga ya. Jadi capaian belajar tuh bukan cuman capaian ya, CPL tuh bukan cuman formalitas aja, emang beneran Benar. apa nih, bisa apa setelah lulus dari sini, setelah lulus mata kuliahnya gitu. Wow, sangat menarik juga ya teman-teman, pasti udah nggak sabar juga. Sebenarnya saya yang semester 7 juga jadinya kangen kuliah nih mendengarkan ini ya. Selanjutnya tuh kita bakal ngomongin balik lagi ke UIN, Pak. Kenapa pilih UIN Pak? Jadi kalau mau memajukan perdagangan internasional ya ini salah satu tempat terbaik. Udah pernah ya ini ya. Sudah sangat kelihatan UIN-nya ya. Jawaban mudahnya karena formasinya adanya di seperti itu. Padahal mau tak pakai itu. Formasinya itu. Udah dipakai duluan, harus mikirin ya. Ini dosen tulisannya banyak banget gitu ya. Mungkin salah paham itu nantinya bisa gitu ya. Iya, betul. Kita singkirkan gitu ya, biar kita sejalan